Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas gimana sih caranya buat teman-teman semuanya sebagai YouTuber pemula itu gimana caranya supaya nggak males ngonten atau supaya rajin bikin uploadan video. Nah, di sini saya mau kasih tips 5 tips supaya teman-teman itu rajin bikin konten. Isinya apa aja? Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, tips yang pertama itu harus teman-teman punya tujuan ya. Tujuan untuk nge-YouTube itu apa sih? Kalau teman-teman semuanya nggak punya tujuan, nah itu akan sulit nantinya untuk membangun sebuah motivasi gitu. Nah, misalkan di sini kalau teman-teman semuanya punya motivasi nge-YouTube itu untuk menghasilkan uang gitu ya, untuk menambah penghasilan. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Kalau teman-teman butuh namanya itu supaya YouTube akunnya teman-teman menghasilkan itu yang butuh yang namanya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini teman-teman harus semangat untuk ngejar persyaratan itu. Jadi persyaratan monetisasi itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sini gimana caranya? Pokoknya kalau teman-teman sudah punya niat seperti itu untuk jalan ke depannya itu next stepnya itu akan lebih mudah. Nah, bagaimana kalau teman-teman semuanya tujuan nge-YouTube itu hanya untuk have fun, hanya untuk mungkin ya sekedar memindahkan file yang ada di galeri supaya handphonenya nggak penuh. Nah, untuk yang tujuan seperti itu bisa ya terserah kapan aja. Tapi kalau teman-teman semuanya sudah mungkin mengetahui, sudah ada pengalaman kalau ternyata di YouTube itu banyak loh penontonnya, ternyata dari hasil iseng-iseng tersebut ternyata bisa menghasilkan. Nah, saya yakin pasti teman-teman semuanya akan berubah menjadi dari yang nggak punya tujuan akhirnya punya tujuan. Tips yang kedua yaitu adalah mengumpulkan niat. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana sih tujuannya untuk nge-YouTube tadi itu, misalkan tujuannya untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya tujuan, pasti sudah terbentuk niat yang kuat ya dari situ ya. Karena di sini itu teman-teman kan sudah bertujuan yang jelas, kemudian itu niatnya juga sudah dibangun. Jadi kalau teman-teman misalkan merasa ada keterbatasan, misalkan nggak punya alatnya, ataupun merasa oh aku masih nggak bisa ngomong, aku masih belum lancar, atau misalkan nih materinya apa ya, atau settingnya gimana ya. Nah, misalkan seperti itu ya, ada banyak kendala yang teman-teman semua masih belum tahu atau belum paham. Tapi di sini kalau teman-teman sudah punya niat, percaya deh pasti semua itu akan hilang semuanya. Kalau teman-teman sudah punya niat, apapun ya kendalanya yang teman-teman rasa, itu pasti akan langsung hilang. Makanya the power of niat itu harus ada di dalam hatinya teman-teman sendiri ya. Yang bisa menggerakkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi hati kita sendiri itu yang harus menggerakkan. Nah, caranya itu tadi ya, teman-teman harus ingat tujuannya. Tips yang ketiga adalah langsung action ya. Kalau teman-teman semuanya, yang pertama tadi sudah punya tujuan, yang kedua sudah niat, nah yang ketiga ini harus action. Jangan cuman tujuan dan niatnya itu dipendam atau hanya sekedar tulisan. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang sudah punya keinginan untuk nge-YouTube atau membuat sebuah konten channel gitu ya, harus dilakukan, harus diwujudkan gitu loh. Apapun kendalanya, kalau teman-teman sudah punya kendala, kalau teman-teman sudah punya semangat untuk action, maka segera wujudkan. Nah, itu akan menjadi pembuktian ya bahwa kalau sekali teman-teman sudah ya membuat video gitu ya, terus menonton hasilnya, nah itu saya percaya teman-teman pasti nonton videonya itu sambil merasa wah ternyata aku bisa ya. Terus setelah teman-teman menonton hasil videonya teman-teman itu, teman-teman akan tahu gimana sih kekurangannya teman-teman itu apa, terus kendalanya apa, terus kepikiran ya, oh next step saya harus berbuat
seperti ini ya gitu ya. Jadi kekurangannya yang ini, jadi nanti selanjutnya saya harus begini ya gitu loh teman-teman semuanya ya. Kita sudah pernah membuat salah satu video aja, kita membuat satu aja, kita tahu ya kekurangan kita itu apa, kita tahu misalkan apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tambah. Nah itu kalau teman-teman semuanya nggak ada actionnya, maka nggak tahu kekurangannya itu apa. Jadi di video selanjutnya, gimana teman-teman punya video selanjutnya, video yang pertama saja teman-teman nggak punya gitu loh. Bagaimana teman-teman akan mengoreksi diri teman-teman sendiri kalau teman-teman nggak ada actionnya. Tips yang keempat itu adalah belajar. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan satu action, teman-teman di sini tuh harus belajar, meluangkan waktu untuk belajar. Misalkan ya yang paling mudah itu adalah belajar mengoreksi diri sendiri, mengoreksi dari hasil video yang teman-teman buat. Setelah itu teman-teman bisa mengoreksi kan sudah dibuat video gitu ya, terus kemudian diedit lalu diupload ke YouTube. Nah, di situ teman-teman koreksi. Koreksinya itu dari mana? Jadi, teman-teman bisa belajar dari video-video orang lain. Misalkan kalau orang lain misalkan ngebahas nih tentang cara membuat banner gitu ya. Cara membuat banner, teman-teman juga bikin video itu temanya juga sama, cara membuat banner. Nah, itu teman-teman tonton, bandingkan dengan video orang lain, itu perbandingannya apa? Mungkin pembahasannya mungkin pembahasanku kurang lancar gitu ya. Mungkin pembahasanku kurang detail. Nah, di situ teman-teman harus tahu ya. Kalau teman-teman sudah punya satu video, itu teman-teman sudah bisa membandingkan dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita itu next-nya bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, selain belajar tentang mengoreksi diri sendiri, teman-teman juga harus memperbanyak ilmu tentang YouTube. Di sini banyak sekali materi-materi tentang YouTube ataupun seputar YouTube, YouTuber pemula, bagaimana teman-teman itu mengedit atau menganalisis sebuah channel. Terus kemudian bagaimana teman-teman itu menyeting channelnya teman-teman atau videonya teman-teman. Jadi kalau di YouTube itu harus disetting ya sebuah uploadan video itu. Terus kemudian bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya misalkan menonton tips bagaimana supaya lolos 1000 subscriber, bagaimana caranya lolos 4000 jam tayang, bagaimana mengejar monetisasi dengan cepat. Nah, di situ teman-teman harus belajar ya. Di situ banyak sekali video-video YouTube yang bisa teman-teman tonton. Nah, dari situ setelah menonton video, teman-teman juga bisa loh mendapatkan ide untuk video teman-teman sendiri yang akan teman-teman buat selanjutnya. Tips yang kelima itu adalah melawan rasa malas itu sendiri. Nah, kalau teman-teman semuanya sudah punya tujuan, sudah niat, oke, besok aku mau syuting gitu ya, besok aku mau bikin video. Terus teman-teman sudah siapkan alat-alatnya, kameranya, propertinya sudah disiapkan, terus kemudian untuk materinya sudah disiapkan juga. Terakhirnya malas, mager gitu ya. Ya udah nggak jadi. Jadi pada akhirnya kalau teman-teman malas, ya udah itu akan hilang semuanya. Gitu loh. Nah, itu tadi kuncinya harus dilawan. Rasa malas itu tadi harus dilawan. Cara melawan rasa malas itu saya sudah sebutkan kemarin. Misalkan ya, ini contohnya teman-teman bisa tulis to-do list gitu ya. Mungkin di dinding atau mungkin di handphone, dinyalain di alarm atau dimanapun teman-teman semuanya yang mudah dibaca, mudah diketahui, teman-teman bisa tulis wishlist atau targetnya teman-teman di situ. Nah, kalau teman-teman sudah baca target atau wishlist itu tadi, diharapkan itu akan membuat semangat itu lurus gitu loh, semangat supaya nge-YouTube itu lurus sesuai dengan tujuannya tadi itu. Nah, to-do list itu juga memudahkan kita untuk membuat target. Target misalkan sebulan harus dapat berapa video, atau enggak seminggu misalkan harus punya minimal 3 video. Nah, di situ kalau teman-teman sudah punya target, di situ akan
membantu menghilangkan rasa malas. Misalkan dalam 1 minggu harus punya 3 video. Nah, di sini itu teman-teman akan ingat ya, teman-teman tulis itu targetnya, tulis di tempat area-area tertentu yang gampang banget dilihat gitu ya. Itu akan memudahkan teman-teman semuanya untuk merawan rasa malas karena teman-teman melihat di situ ada target yang harus dipenuhi. Terima kasih ya semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Itu tadi adalah 5 tips supaya teman-teman semuanya rajin konten. Semoga tips ini menginspirasi teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya informasinya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.